sampai nanti kita membahas, karena organ yang paling banyak rahasia terbuka juga yang sangat menentukan hakikat manusia itu adalah kalbu. Yang hampir disepakati sekarang bahwa kalbu dalam wujud fisik itu adalah jantung. Hampir disepakati secara fisik. Dan itu di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu memang disampaikan. Tadi ini kita temukan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, ini masih dipertentangkan apakah hadis atau tidak. Ya, barang siapa yang memahami dirinya itu jalan untuk mengenal Tuhannya. Di kitabnya Imam Al-Ghazali saya temukan ada lebih dalam lagi. Barang siapa yang mau mengenal hakikat dirinya, pahamilah kalbunya. Berarti kalau begitu hakikat diri adalah sebenarnya ada di kesucian kalbu itu. Ya. Ada di kesucian kalbu. Nah, mungkin bisa kita memang pelajari di ya. Sangat menentukan itu ya. Bagaimana segumpal daging yang ada dalam diri kita ini yang disampaikan juga Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Ketika daging itu bagus, maka baguslah seluruh, bukan hanya bagus secara fisik, tetapi kalau itu bagus, itu nanti bisa mempengaruhi cara berpikir, bisa mempengaruhi kekuatan keimanan dan ketakwaan kita. Makanya kalau kita mengikuti pembelajaran sufi, bahwa sebenarnya Allah itu menilai hambanya nanti dengan kesucian jiwanya, kesucian kalbunya. Yang lebih populer kalau di Indonesia kebersihan hati. Ya. Kalau Asya Dahlan itu memang dia cenderung kalbu itu dia tidak terjemahkan. Kalbu dia tidak terjemahkan. Ya. Dia tetap menggunakan kalbu. Ya, meskipun dia orang kedokteran, ya, orang kedokteran. Kemudian dia menggunakan, karena di dalamnya itu ada fuad, ya. Kalau Agus Mustafa lain, fuad itu adalah kalbu secara fungsional, ya, fungsional secara fungsi, ya. Kalau kalbu itu secara fisikal. Nah, itu mungkin kita akan bahas tersendiri nanti itu. Betapa itu jantung memompa darah, ya. Bagaimana fungsinya itu, berapa liter darah yang dipompa dalam satu hari. Karena cara-cara begini nanti disitulah bisa mengantar kita untuk mengenal kebesaran Allah di balik fakta, di balik organ itu, dan bisa mengenal sifatnya, Rahman, kasih sayangnya. Nah, kembali ya, kemudian nanti kita bisa bahas tersendiri misalnya paru-paru, karena 7 organ tubuh itu yang sangat banyak rahasia bisa kita temukan ya di dalam tubuh kita ya. Ada liver, tetapi yang paling banyak yang bisa membuka rahasia dan bagaimana wawasan kita terhadap diri kita itu adalah kalbu dan otak. Kalbu, otak. Itu akan kita bahas tersendiri. Nah, kemudian nanti kita bisa bahas nanti diri secara energi, secara energial, atau dalam bahasa agamanya secara kejiwaan. Karena jiwa dalam bahasa ilmu itu dikenal dengan istilah tubuh bioplasmik, tubuh energial, tubuh energi. Ya. Nah, nanti kita bisa sentuh sedikit, karena mohon maaf saya coba menyuarakan itu bahwa diri itu memang kita sudah kaji atau membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jasad dia, kemudian yang kedua adalah nafs, dan yang ketiga adalah ruhiyah, ruh ya. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah ya. Nah, dari 3 pemahaman tadi ini, memahami diri, memahami apa yang di luar diri, kemudian memahami siapa di balik diri, siapa di balik ciptaan-ciptaan Allah di luar diri kita, itulah yang akan memperkuat akidah, memperkuat tauhid yang ditempuh oleh Rasulullah itu selama 13 tahun. Karena 13 tahun di Mekah itu sebenarnya itu penguatan tauhid. Jadi nanti pindah hijrah ke Madinah baru
masuk kepada bagaimana hidup bermasyarakat, ya. Tetapi penguatan tauhid dulu, penguatan akidah dulu selama 13 tahun. Nah, salah satu caranya untuk memperkuat akidah tauhid kita itu tadi, pemahaman tentang siapa sih itu Tuhan dengan 3 jalur tadi. Jalur mempelajari ciptanya, dan yang kedua adalah jalur perkenalan dirinya di dalam Al-Quran. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, bahkan kalau kita telusuri bahwa yang pertama diperkenalkan oleh Allah sebenarnya adalah sifat rububiyahnya, maha menciptanya. Kapan pertama kita kenal Allah dengan sifat rububiyah? Memperkenalkan dirinya sebagai Rabb. Kapan pertama? Ya, Pak Ustaz langsung jawab. Jadi pertama itu di dalam rahim kita sudah kenal dengan rububiyahnya itu. Allah subhanahu. Bukankah aku ini Rabbmu? Kita sudah menjawab semua. Kalau bala syahidna. Saya ulang lagi, makanya tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah ketika kita sudah keluar dari rahim. Karena kita sudah menggenggam pengakuan itu di dalam rahim. Sehingga ada yang beranggapan bahwa sebenarnya perjalanan hidup ini hanya melanjutkan, hanya membuktikan penyaksian kita dalam rahim. Sampai batas waktu nanti yang tidak ada yang tahu kapan batasnya. Ya. Jadi semua jiwa, semua manusia sudah pernah mengenal Robnya di dalam rahim, ya. Tinggal nanti ya setelah keluar bagaimana bentuk pengakuan penyembahannya itu sudah tergantung dari agama. Nah, saya biasa katakan bahwa apakah agama itu karena kita pilih atau agama karena turunan, terikat pada rukun. Ya, Islam ya terikat pada rukun Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan dirinya Islam kemudian tidak mengikatkan diri dengan rukun, wah, perlu dipertanyakan itu. Mengaku Islam tetapi tidak salat, gimana caranya? Ya. Nah, bahkan ya perkenalan pertama Rasulullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah dia menerima wahyu juga di situ juga Allah pertama memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, sebagai Rabb. Disuruh baca, kemudian dia berkata, aku menciptakan kamu dari segumpal. Berarti pertama itu Rasulullah berkenalan dengan Allah setelah dia keluar dari rahim, ya. Itu sebenarnya dia kenal Allah sebagai pencipta. Disuruh baca dirinya, ya. Jadi yang pertama itu disuruh baca diri memang. Karena waktu itu belum ada ayat, belum ada Quran, tetapi diperintahkan untuk membaca. Baca, Iqra, Bismi Rabbik. Tapi baca dengan nama Tuhanmu. Nah, setelah itu Allah menyampaikan, memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Aku menciptakan kamu dari segumpal. Ya, berarti sifat rububiyah Allah dulu yang diperkenalkan. Setelah itu barulah memperkenalkan sifat kemuliaannya, bahwa, dan yang menarik di 5 ayat itu yang terakhir, bahwa Allah lah yang pemberi ilmu, ya, mengajarkan ilmu kepada hambanya sebenarnya, ya. Nah, hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, ya. Nah, tujuan mempelajari sesuatu tadi memang harus kita masuk pada bahwa mempelajarinya itu adalah jalan untuk memperkenalkan Tuhan. Nah, inilah mungkin konstruksi-konstruksi keilmuan yang perlu kita bangun, ya, bahwa mengajarkan misalnya diri, mengajarkan jantung, bukan hanya mengetahui tentang jantung itu sendiri, tetapi bagaimana di balik jantung itu bahwa ada yang serba mengatur jantung. Jadi membangun kesadaran yang akan mempengaruhi nanti sifat dan sikap, itulah akhlak,
kekuatan diri, kita bisa mengetahui kekuatan diri kita, ya, yang bisa memotivasi diri kita untuk bagaimana melakukan hidup ini. Jadi dengan memahami diri tadi kita bisa mengetahui kekuatan diri kita. Seperti yang saya biasa sampaikan bahwa hakikatnya sebenarnya itu ya, potensi dirinya itu manusia hadir sama. Kenapa? Kita semua berasal dari satu titik yang disebut dengan sel, kemudian diberikan kehidupan dari Tuhan yang sama. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wa afidata qalilan ma tashkurun. Di ayat lain wa nafathtu fihi min ruh. Kalau begitu ya, potensi dasarnya manusia sama. Jadi siapa lagi namanya? Akbar bisa menjadi orang hebat karena potensi kehebatan itu kita miliki. Ya, cuma memang di dalam kehidupan masyarakat ini ya, makin sedikit ruang untuk kita menduduki suatu posisi, itu makin kuat persaingannya kan. Misalnya kalau mau jadi presiden, saat ini presiden di Indonesia, menjadi gubernur saat ini ya. Tetapi potensi itu ada, ya. Jadi potensi kecerdasan kita miliki, potensi mulia semua kita miliki. Tidak ada yang tidak memiliki potensi kejujuran, keadilan, kepedulian. Tetapi tidak mungkin maha adil, tidak mungkin maha jujur, tidak mungkin maha bijaksana. Tetapi nanti makin banyak sifat-sifat mulia Tuhan yang diaktualkan dalam kehidupan, itulah yang menggambarkan nanti dekatnya kita kepada Allah. Jadi kedekatan nanti bisa kedekatan dengan sifat, ya. Kalau kita jujur, bukankah tidak dekat kepada Allah kalau kita jujur? Kalau kita bersabar, Allah sudah menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Kalau kita bertakwa, innallaha ma'al muttaqin. Ya. Kalau kita selalu merusak alam, pasti jauh dari Tuhan itu. Pasti tidak dicintai oleh Allah, karena Allah menyampaikan bahwa aku tidak suka hamba aku yang suka berbuat kerusakan. Nah, selain itu bisa kita memahami kelemahan diri kita. Itulah yang mengantar nanti kita bisa tawadu, ya. Kita bisa mengantar diri kita untuk memperkuat penghambaan kita. Karena kita merasa lemah, kita merasa tergantung. Segalanya tergantung pada Allah. Menurut Sasadi Hidayat, ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb, pasti Rabb itu tempat menggantungkan segala kebutuhan. Itu maknanya katanya secara umum, rububiyahnya. Jadi bermakna bahwa dia itu adalah tempat menggantungkan segala kehidupan, segala kebutuhan hambanya. Nah, kemudian dengan mempelajari ya mudah kita mensyukuri nikmat. Jadi tafakkur dan tadabbur yang kita padukan itu mengantar kita untuk mudah bertazakur dan mudah bertasyakur. Kemudian dengan mempelajari diri tadi, ya, kemudian kita bisa mengenal siapa di balik diri kita. Dan akhirnya apapun fenomena nanti yang kita pelajari, fakta yang kita pelajari, bukan hanya kita cerdas, terampil memanfaatkan fakta itu, tetapi dengan itu bisa kita mengetahui dan mengenal siapa sih sebenarnya di balik fakta dan fenomena yang kita pelajari. Sehingga saya ulang lagi ya, menurut saya bahwa apapun ilmu yang kita pelajari adalah tarika untuk berma'rifah. Tarika untuk berma'rifah, untuk mengenal, minimal mengenal kebesarannya, kebesaran Tuhan. Karena tadi dia memperkenalkan namanya yang menghasilkan namanya Tauhidul Asma, kemudian dia memperkenalkan sifatnya, dia memperkenalkan perbuatannya, kemudian memperkenalkan juga sebenarnya zatnya. Tapi jangan terlalu jauh ke sana.
Karena dia sudah memperkenalkan dirinya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai. Jadi kalau tidak ada yang menyerupai itu susah untuk kita pikirkan. Jadi biasa saya katakan begini, minimal kita kenal perbuatan mulianya dan kita berusaha bagaimana mempraktikkan perbuatan mulianya itu di dalam kehidupan. Kan itu yang diperhatikan Rasul kan, bahwa akhlaknya Rasulullah itu akhlak Quran, akhlakullah. Ya tidak mungkin kita sama nanti dengan Rasul, tetapi sudah ada rambu-rambu bahwa kalau mau dekat kepada Allah minimal dekatilah dengan melalui sifat-sifat mulianya dan bagaimana mendekati, bagaimana mengikuti atau mencontoh perbuatan mulianya. Ya. Rahman kasih sayangnya sudah ada di dalam diri kita semua. Nah, yang menarik Allah itu karena nama, sifat, perbuatan, ya, itu pasti dia sejalan. Kalau dia memperkenalkannya Maha Rahman kasih sayang, pasti dia Rahman kasih sayang di dalam ciptaannya. Kalau kita terkadang dikasih nama Rahman, tetapi belum tentu kita memiliki sifat Rahman di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pentingnya kita memahami diri, ya. Ini juga ada di dalam surah At-Tariq, ya, lapangan 657. Falyansuril insanu mimma khuliq. Hendaklah setiap diri itu memahami dirinya dari apakah aku ciptakan. Yang menarik ini karena Allah sendiri menjawab. Khuliqa mimma indafik. Aku ciptakan manusia itu dari air yang terpencar. Nah, itulah yang diterjemahkan atau diberikan nama oleh ilmuwan, itu namanya air atau sperma kan. Kalau bahasa ininya nutfah, ya, air mani. Air mani, ya, air yang terpencar. Dari mana air mani itu yang terpencar membentuk menjadi satu sel tadi, nanti menjadi satu sel? Allah juga menjawab, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang terpencar dari tulang sulbi laki-laki dan antara tulang dada perempuan. Nah, kalau ada perintah menyampaikan kepada kita bahwa hendaklah manusia itu memahami dari mana dia diciptakan, ya ini perlu dipelajari. Karena tadi ada ayat bahwa dengan memahami diri itu, ya, itu jalan untuk bagaimana kita mengenal kebesaran Allah di balik itu. Ya, sampai nanti bagaimana prosesnya. 9 bulan 10 hari di dalam rahim itu bisa kita pelajari. Saya punya buku itu menarik. Karena mulai dari 1 hari itu sudah ditelusuri apa yang terjadi di dalam itu 1 hari. Bersyahadat dalam rahim. Kapan terbentuk sidik jari? Kapan terbentuk jantung mulai berdetak? Berapa darah yang dipompa jantung pada saat pertama kali dibentuk di dalam ini? Ada semua. Nah, dengan mempelajari nanti itu kita betul, Masya Allah, kita bisa temukan betapa betul Allah Maha Pencipta dan Maha mengatur dan Maha memelihara ciptaannya. Ini bayangkan itu. Kita berasal dari satu titik yang ukurannya 1/1000 cm. Hanya 9 bulan 10 hari diproses di dalam rahim, itu dia bisa menjadi janin dengan berbagai tahapan-tahapan di dalam ini. Ini soal luar biasa sekarang ilmu pengetahuan. Kenapa dia bisa dipelajari itu? Karena sudah bisa di USG, ya, bisa dilihat di dalam itu apa yang terjadi. Kapan pertama terjadi detak jantung? Kapan pertama dibuat itu otak? Itu ada semua di dalam, itu bisa dipelajari. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, di ayat lain, ya, ini masih tentang diri, ya. Itu juga ada di surah Al-Infitar 8267. Tetapi ini pertanyaan. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu tidak patuh terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikanmu seimbang? Ya, keseimbangan
keseimbangan penyusun tubuh kita, kemudian keseimbangan reaksi-reaksi dalam tubuh, ya, keseimbangan reaksi-reaksi kimia, kemudian bagaimana keseimbangan unsur-unsur yang menyusun tubuh kita. Nah, itu semua sudah terjawab, ya, termasuk keseimbangan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan. Berapa oksigen yang dibutuhkan, berapa unsur-unsur air yang dibutuhkan, ya. Keseimbangan itu dijaga di lingkungan ini. Kalau dirubah komposisi lingkungan ini akan merubah juga bagaimana proses metabolisme dalam tubuh. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Nah, tahapan di dalam diri, ya, mungkin nanti kajian tersendiri, ya, itu dijelaskan di surah As-Zumar, ya. Zumar, dia menciptakan kamu dari nafs yang satu, kemudian dia jadikan daripadanya itu pasangannya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang yang diternakkan. Ini para penafsir ini terjadi pandangan yang berbeda. Saya lebih cenderung bahwa yang dimaksud di sini adalah 8 pasang sel tadi yang satu itu, kemudian dia membelah menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4 menjadi 8. Nah, karena rupanya dari situ nanti, ya, itu sudah muncul perintah, yang perintahnya dari dalam sel itu sendiri. Kau membelah jadi bakal otak. Kau membelah jadi bakal jantung. Kau membelah jadi bakal organ-organ tubuh yang lain. Dan itu perintah informasinya itu berada di dalam perintah sel yang kita sebut dengan DNA, ya. Ada gen yang memerintahkan untuk bagaimana dia terbentuk. Nah, kemudian di As-Zumar itu juga dijelaskan bagaimana tadi tahapan-tahapan itu, ya. Kemudian kita temukan juga di Al-Mu'minun, nanti kita jelaskan tersendiri, ya, mulai dari nutfah, kemudian alaka, kemudian segumpal daging, dan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Itulah penjelasan dalam Al-Quran. Saya biasa katakan kayaknya, ya, jangan-jangan ilmuwan yang menjelaskan ini yang kita pelajari di buku-buku itu, jangan-jangan dia melihat dari Al-Quran tahapan-tahapan itu. Ya, hanya diberikan istilah nutfah itu air mani atau sperma, kemudian darah itu adalah diterjemahkan dari alaka. Sebagian yang mengatakan sebenarnya alaka ini sesuatu yang menempel, ya. Kalau arti tekstualnya, ya, alaka itu sesuatu yang menempel, ya, itu tergantung. Nah, disinilah diterjemahkan segumpal darah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti perlu kita kaji, ya, nanti mulai dari satu titik itu kita kaji tersendiri, dan bagaimana nanti kita kaji organ yang paling vital, terutama jantung dan otak. Kita akan temukan rahasia-rahasia Allah di balik itu. Saya kira itu mungkin karena ada diskusi ini sudah mulai saya dengar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerah dan bisa menjadi renungan bagi kita untuk mengantar kita apapun fenomena yang kita saksikan ini adalah jalan kita untuk merenung, mengantar kita untuk bersyukur, dan mengantar kita untuk mengenal siapa di balik apa yang kita saksikan. Saya kira itu. Allahumma afiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.